Halo teman-teman, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam pertemuan yang kedua dalam rangkaian kuliah farmakologi untuk perawat bersama dengan saya, Bu Ivon dari Fakultas Farmasi. Untuk kali ini kita akan masuk ke topik yang baru. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu obat dan macam-macam dari penggolongan obat, minggu ini kita akan masuk ke topik mengenai fase obat, di mana meliputi biofarmasetika, farmakokinetika, dan farmakodinamika. Untuk bagian pertama ini, selama 1 jam kita akan belajar mengenai biofarmasetika. Selamat menyimak. Kita lihat apa yang akan kita pelajari. Kali ini adalah biofarmasetika. Kita masih ingat ya tentang apa dari definisi obat itu sendiri. Yang pertama adalah mengenai substansi di mana dia bisa memberikan perubahan. Nah, perubahannya ini di dalam sistem fisiologis tubuh kita. Itu terjadi melalui suatu reaksi kimia. Dan di dalam proses terjadinya perubahan itu ada beberapa fase yang harus dilewati. Kalau itu adalah sesuatu yang kita sebut sebagai oral dosage form, maka ada yang kita lalui yaitu fase farmasetika, di mana di sini terjadi transformasi dari dosage form tersebut. Yang kedua adalah fase farmakokinetika. Farmakokinetika ini ada 4 macam fase yang harus dilalui, yaitu absorption, distribution, metabolism, dan expression, atau biasa kita kenal dan kita singkat sebagai ADME. Dan yang terakhir adalah fase farmakodinamika, di mana di sini obat biologis akan bereaksi dengan sistem yang ada di dalam tubuh untuk menghasilkan efek fisiologis. Nah, fokus kita saat ini adalah yang paling kiri, yaitu tentang farmasetikanya. Kalau diceritakan ya dalam bentuk bagan yang lain, 3 fase yang harus dilalui oleh obat adalah seperti ini. Yang pertama adalah fase administrasi yang akan terjadi perubahan farmasetika di dalam tubuh. Nah, sebenarnya farmasetika itu apa? Farmasetika ini berbicara mengenai bagaimana berbagai macam jenis dosage form itu dapat mempengaruhi cara obat tersebut menimbulkan efek di dalam tubuh. Nah, yang kedua adalah fase farmakokinetika. Secara sederhana, farmakokinetika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang dilakukan tubuh terhadap obat, yang ADME itu tadi. Sedangkan farmakodinamika itu berbicara mengenai apa yang obat tersebut lakukan terhadap tubuh. Ya, simpelnya seperti itu, teman-teman ya. Jadi obat itu ada dalam bentuk dosage form, ya, yang telah melalui proses formulasi diberikan kepada manusia atau hewan ya. Kemudian setelah diberikan akan terjadi suatu proses disintegrasi dan disolusi khusus yang tadi oral ya. Kalau injection dia langsung mengalami proses farmakokinetika, yaitu yang pertama adalah absorption. Nah, setelah diabsorpsi barulah terjadi proses berikutnya yang kita sebut proses farmakokinetika. Jadi dia ada dalam bentuk liquid atau larutan terlebih dahulu, kemudian dia akan masuk ke fase yang kedua adalah farmakokinetika. Farmakokinetika tadi ada di 4 fase, absorption, distribution, metabolism, and expression. Nah, setelah melalui proses farmakokinetika, maka tersedialah obat di dalam tubuh yang siap untuk menimbulkan aksi. Aksi di sini maksudnya adalah dia berikatan dengan reseptornya yang ada di dalam tubuh. Nah, fase ketiga ini yang kita kenal sebagai fase farmakodinamika. Kalau kita bicara mengenai farmasetika, ya, cakupannya apa saja sih farmasetika tersebut? Yang pertama adalah farmasi fisik. Nah, farmasi fisik ini bicara mengenai physical chemistry yang dia di mana keilmuan ini diperlukan ya untuk menghasilkan dosage form yang efektif yang bisa menimbulkan efek di dalam tubuh. Yang kedua adalah biofarmasetika atau biofarmasetika. Ini bicara mengenai bagaimana obat tersebut dapat sampai ke bagian sistem organ setelah diberikan. Jadi maksudnya adalah kalau dia itu misalnya ya kita minum obat, katakan kita minum asam mefenamat. Nah, asam mefenamat ini masuknya melalui peroral.
Nah, setelah masuk ke perut, dia pasti akan masuk ke sistem gastrointestinal. Setelah melalui sistem gastrointestinal, dia harus pergi ke reseptornya yang ada kaitannya dengan reseptor nyeri. Baru dia bisa menimbulkan efek analgesik. Seperti itu, ya. Bagaimana proses obat itu perjalanannya sampai ke reseptornya? Nah, itu adalah cakupan dari biofarmaseutika. What happen ya pada side effect ya. Bagaimana perjalanan dia sampai ke tempat obat tersebut dapat bekerja. Yang ketiga adalah dosage form design. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh farmasi adalah mendesain dan memformulasi pembuatan obatnya. Maksudnya apa sih desain dan formulasi? Nah, simple. Kalau kita katakan mau bikin kue, memasak gitu ya, kita harus siapin bahan-bahannya. Teknik mencampurnya juga nggak boleh sembarangan kan. Nanti kuenya bisa nggak jadi. Nah, demikian juga dengan obat-obatan, dia harus melalui proses yang kita sebut sebagai dosage form design. Kemudian yang keempat adalah proses manufacturing. Ini adalah pembuatan obatnya. Ada 3 skala. Yang pertama adalah skala kecil. Nah, proses pada skala kecil ini kita kenal sebagai proses compounding. Yang kedua adalah skala sedang, yang kita sebut dengan pilot scale manufacturing. Dan yang terakhir adalah large scale, di mana di sini kita sebut sebagai pharmaceutical technology atau manufacturing. Jadi ilmunya model yang kecil, katakan kalau di apotek itu skalanya compounding gitu ya. Kalau itu di bagian research and development di suatu industri farmasi, maka dia adalah suatu pilot scale. Kalau sudah benar-benar kuat gitu ya dengan kapasitas produksi yang besar, itu kita bilang sebagai proses manufacturing. Kemudian ada ilmu mengenai microbiology atau sterilization, karena kita tahu gitu ya, kalau kita simpan makanan aja tidak di dalam suhu yang tepat gitu ya, di tempat yang tertutup, nah bisa tumbuh bakteri. Demikian juga dengan obat ya. Obat ini pasti dapat ditumbuhi oleh bakteri dan jamur. Nah, bagaimana cara kita mencegah supaya tidak ada mikroorganisme yang tumbuh di dalam obat tersebut? Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara memperhatikan menambah pengawet misalnya, atau melakukan sterilisasi khusus terhadap sediaan farmasi tersebut. Dan terakhir adalah product performance testing. Jadi, di dalam farmaseutika kita juga mempelajari ya bagaimana kita menguji suatu obat ya supaya efektif. Nah, antara lain ya, uji yang dilakukan adalah dissolution, pelepasan obat, dan juga uji stabilitas obat tersebut. Ini dilakukan sebelum obat itu dirilis di pasaran, supaya kita yakin bahwa obat tersebut sudah memenuhi standar kualitas. Oke, tadi kita bilang kualitas ya. Sebenarnya obat yang berkualitas ya, itu seperti apa? Yang pertama, tentu saja dia stabil secara kimia dan fisika. Stabil dalam arti ini ya, kalau teman-teman pernah bikin kue misalnya ya, itu adonannya pecah splitting. Nah, itu berarti dia tidak stabil antara fase air dan fase minyaknya. Stabil di sini dia tidak mengalami kerusakan, dia dalam bentuk yang aktif yang siap untuk memberikan efek yang kita harapkan. Nah, yang kedua adalah uniformity of the dose. Maksudnya gimana? Nah, kalau kita misalnya beli obat ya, sirup obat batuk 1 botol. Nah, setiap kali kita keluarkan ya 1 spoon itu, dosis yang dikandung di dalam 1 spoon itu harus sama. Ya, jangan sampai kita misalnya ambil 1 sendok itu keluarnya 5 mg. Nanti sendok kedua bisa 10 mg. Sendok ketiga obatnya bisa 8 mg. Nah, ini artinya dosisnya tidak uniform. Jadi setiap kali ambil dalam multiple dose container, dia jumlahnya harus sama. Yang ketiga, acceptability of user. Nah, sebenarnya obat ini menggunakan siapa sih? Yang menggunakan saja pasien, tetapi di situ ada juga peran dari prescriber, dalam hal ini adalah dokternya. Nah, percuma kita buat obat sulit dan dengan biaya mahal kalau tidak ada yang mau menggunakan. Misalnya, kalau pasien itu tidak bisa menelan, apakah dia akan suitable kalau kita berikan dalam bentuk kesediaan solida. Nah, tentu saja tidak tepat, teman-teman ya. Kalau dia bisa menelan, misalnya kita coba dengan bentuknya sirup, atau kita berikan dalam bentuk injeksi, itu lebih tepat. Jadi penerimaan user ini juga sangat penting. Dan last but not least adalah suitable packaging and labeling. Jadi kita harus kasih packaging yang tepat, ya. Yang tepat itu seperti apa? Nah, kalau misalnya itu sediaannya adalah sirup misalnya, ya. Kenapa sirup itu selalu diletakkan di dalam botol yang warnanya coklat? Kenapa saya nggak boleh kasih botol yang warnanya transparan, gitu ya, supaya lebih menarik? Ya, atau labelingnya kita kasih bentuk gambar-gambar, gitu ya, yang lebih menarik, ya. Nah, karena aturannya itu ada, teman-teman, untuk label obat itu tidak boleh sembarangan. Bahkan packaging, misalnya tadi botol coklat itu digunakan untuk menjamin stabilitasnya, karena botol
coklat bisa dapat melindungi sediaan obat tersebut dari cahaya. Jadi quality is number one gitu ya. Kalau produk kosmetik juga berkualitas, tapi produk kosmetik kemasannya jauh lebih menarik gitu daripada obat-obatan, ya karena obat-obatan ini lebih berbahaya ya, karena dia mempengaruhi fungsi tubuh, maka aturannya juga jauh lebih ketat dibandingkan kosmetik. Oke, ini konsep yang harus kita pahami bahwa obat itu adalah suatu drug delivery system atau sistem penghantaran obat. Jadi yang dihantarkan itu sebenarnya adalah senyawa aktif atau bahan obatnya ya. Anggap ini misalnya ini anggap aja driver Grab gitu ya, kirim makanan ke food. Nah, ini sepedanya ini adalah alat transportasinya, which is medicines ya. Nah, di dalam sini itu ada makanan yang mau diantarkan, di mana di sini diantarkan ada senyawa bahan aktif obatnya. Jadi kita tahu ya kalau kita minum, katakan sering kan minum paracetamol tablet ya kalau lagi panas sakit kepala, kalau Anda timbang tabletnya ya, dosisnya itu beratnya ya tidak pas 500 mg. Ya, pada tulisannya paracetamol 500 mg, tapi kenapa kalau ditimbang dia bobotnya tidak 500 mg? Nah, karena tadi ada bahan-bahan lain yang ditambahkan, carrier-nya, bahan-bahan tambahan lain yang harus membantu obat tersebut untuk sampai di tempat reseptor aksinya. Ya, jadi obat itu hanya sarana yang di dalamnya itu ada active pharmaceutical ingredient-nya atau API atau bahan aktif obatnya yang harus dihantarkan. Pemberian obat itu syaratnya seperti apa? Ya, nomor 1 harus aman, yang kedua efisien. Ya, kalau bisa minum sekali sehari, misalnya, kenapa kok ada dibuat 3 kali sehari gitu ya? Repot juga ya kalau kita sehari minum obat berkali-kali, berarti resiko untuk lupa minum obat itu semakin besar. Kalau lupa minum obat, maka efektivitas pengobatan akan turun. Efektivitas pengobatan turun ya nggak sembuh-sembuh gitu teman-teman ya. Kalau misalnya bisa diberikan per oral ya, karena rute oral itu yang paling convenient, maka ya diberikan oral aja. Kenapa harus semuanya dipaksa bentuknya injeksi katakannya yang tidak nyaman untuk pasiennya. Number 3 adalah accurate. Karena kita tahu ya, satu obat itu bisa menimbulkan berbagai macam efek ya. Kadang-kadang kita kena juga dengan efek samping, efek yang tidak kita harapkan. Nah, yang kita inginkan adalah obat tersebut memberikan efek hanya pada titik yang kita inginkan, yang kita sebut dengan reseptor. Nah, kalau dia bisa cocok ya di berbagai macam reseptor yang lain, maka efek yang ditimbulkan juga akan sangat beragam. Ini kita kenal sebagai efek samping. Yang keempat adalah reproducible. Reproducible maksudnya adalah dibuat di industri farmasi manapun, ya, antar batch, di antar lokasi, dia punya efektivitas yang sama. Ya. Kalau ini katakan seperti kita tadi ya, usaha packing, Anda jual kue, hari ini enak gitu ya, besok agak manis gitu ya, dan nanti kapan beli lagi agak asin. Nah, ini berarti dia tidak reproducible. Dalam artian dia berubah-ubah kualitasnya. Nah, ini tidak boleh terjadi dengan obat. Ya, kadang minum sembuh, kadang minum nggak sembuh. Ini tidak boleh, teman-teman ya. Yang terakhir adalah convenient. Convenient dari segi penggunanya atau pasiennya, ya. Tentu kita semua setuju gitu ya, kalau minum tablet itu lebih nyaman daripada kita dimasukkan sediaan intrarektal. Jadi kita usahakan senyaman mungkin. Tapi kalau begitu kenapa harus ada sediaan yang dimasukkan intrarektal gitu ya? Ya, karena ada pasien-pasien tertentu yang tidak bisa diberikan secara berolah. Yang kedua, kita ingin dia punya onset of action atau awal mula kerja obatnya lebih cepat ya. Nah, secara logika aja ya, kalau misalnya sakitnya itu katakan tadi pemberian intrarektal misalnya tidak bisa buang air besar gitu ya. Nah, titik tangkap kerja obatnya itu kan bukan di gastrointestinal gitu ya, di rektal. Nah, lebih cepat ya kalau obatnya kita masukkan intrarektal, bukan secara per oral. Ya, jadi masih ada ruang untuk bentuk-bentuk sediaan obat yang tidak semuanya harus kita berikan per oral. Tujuannya apa sih kita membuat suatu dosage form design? Atau tadi bentuk sediaan obatnya seperti apa, atau bahan tambahnya apa, gitu ya. Itu tujuannya untuk apa sih semua itu? Nah, tujuannya itu adalah kita harus menghasilkan respon terapeutik yang predictable. Predictable itu maksudnya sudah dapat diprediksi, jangan sampai ya, kalau misalnya dari hasil percobaan, ya efeknya misalnya tercapai dalam waktu 4 jam, gitu ya.
Dan ternyata kalau sudah ada di pasaran, kadang-kadang 4 jam itu sudah berefek, kadang-kadang enggak. Nah, ini namanya tidak predictable, atau dia dosisnya bisa melonjak, ya, kadar obat di dalam darah bisa naik tanpa sepengetahuan kita. Ini tidak predictable, jadi dia tidak bisa kita nyatakan. Berarti nomor 1 adalah masalah keamanan. Dan yang kedua adalah reproducible. Reproducible product quality. Jadi dibikin sekarang, besok, lusa, dia sampai bertahun-tahun lagi itu tetap menghasilkan kualitas yang sama. Ya, bukan hanya pada saat launching-nya aja dia punya efek yang bagus, tapi juga nanti dibikin di tahun-tahun berikutnya, batch-batch berikutnya juga tetap menimbulkan efek yang sama. Obat sendiri jarang ya teman-teman ya, diberikan hanya dalam bentuk bahan aktifnya saja, tetapi umumnya dia membutuhkan eksipien atau bahan aditif atau bahan tambahan untuk membuatnya menjadi suatu dosage form. Nah, ini membutuhkan suatu proses yang kita sebut sebagai proses formulasi. Eksipien ini fungsinya dapat melarutkan, ya, mensuspensi, mengentalkan, dia bisa mengawetkan, mengemulsifikasi, bisa mempercepat disolusi, ya, bisa meningkatkan kompaktibilitas atau memberikan rasa. Itu beberapa fungsi dari yang namanya eksipien. 3 hal ya, yang kita perlu perhatikan pada dosage form design. Ini garis besarnya ya, apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah masalah biopharmaceutical, ya, bagaimana obat itu bisa masuk ke dalam tubuh dan mengalami proses dilusi dan siap untuk melakukan proses absorpsi. Yang kedua adalah physicochemical. Jadi sifat dari bahan aktifnya obat itu sendiri itu kita harus perhatikan juga dalam melakukan drug design. Dan yang terakhir adalah therapeutic consideration. Ini pada simple ya, tadi apa yang diinginkan oleh prescriber, apa yang diinginkan oleh patient. Oke, kita masuk yang pertama ya, biopharmaceutical consideration. Ini contoh bagaimana obat itu ada di dalam tubuh ya, pathway atau jalurnya seperti apa. Kita lihat dari awal, di sini katakan dia berikan per oral, maka tadi sudah pasti namanya oral, masuk mulut, dia akan lewat ke gastrointestinal tract. Diawali dengan mouth, ya, stomach, small intestine, and large intestine. Nah, obat itu diserapnya di mana atau diabsorpsinya di mana? Nah, ini beda-beda ya. Ada yang di lambung, ada yang di usus. Jadi tidak semua obat itu diabsorpsi di sini. Kalau misalnya dia langsung dari mulut, ya, diabsorpsi, itu namanya sediaan bukal, ya, yang ditempel di pipi. Nah, itu dia akan masuk langsung ke sistem sirkulasi. Tapi, ya, kalau dia diabsorpsinya di stomach atau intestine, dia akan melalui sistem vaskular terlebih dahulu. Secara langsung dia bisa langsung masuk ke sirkulasi, atau dia harus masuk dulu ke hepar, atau masuk ke sistem hepatoenterik. Nah, kalau dia masuk ke sistem ini, baru dia akan masuk ke sirkulasi. Oke, katakan dia diberikan rektal. Nah, melalui rektal ini, dia akan langsung masuk ke sirkulasi. Ya, makanya efeknya lebih cepat ya, yang rektal. Kemudian ada yang melalui skin atau kulit. Nah, dari kulit ini, dengan berbagai macam rute ya, ada yang topikal yang dioles, subkutan atau intramuskuler, dia akan diabsorpsi dan masuk ke sistem vaskular. Respiratory tract, dia akan masuk juga ke sistem vaskular, baru ke sistem sirkulasi, jadi diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah dia ada di reservoir ini ya, saya bilangnya reservoir, anggap satu tangki besar gitu ya, berisi obat yang siap untuk diabsorpsi, untuk bereaksi, maksud saya, untuk bereaksi dengan reseptor yang ada di dalam tubuh. Tapi ya, ada tapinya. Seiring dengan berjalannya proses distribusi, jadi dia didistribusikan ke seluruh tubuh, terjadi juga proses metabolisme dan ekskresi. Jadi dia akan diubah menjadi bentuk yang lebih larut air, ya, dia akan dikeluarkan melalui kidney atau ginjal ya, sebagian besar di situ. Bisa juga dia dikeluarkan melalui cairan yang lain, misalnya melalui saliva, melalui hembusan nafas, gitu ya. Kalau dia ada dari kulit ini juga bisa dikeluarkan dalam bentuk keringat, gitu ya, melalui pori-pori kulit. Ada juga, tapi biasanya persentasenya very small. Yang paling besar itu biasanya dia akan keluar di kidney atau ginjal, kemudian ada di dalam urin kita.
Nah, inilah yang kita sebut sebagai proses ekspresi. Nah, kalau obat itu tidak larut di dalam air, which is kalau urin itu ya komponen terbesarnya air gitu ya. Kalau dia nggak larut di dalam air, jadi dia tidak banyak diekspresi di dalam urin, maka dia akan keluar melalui feses. Oke, ada melalui urin, ada yang melalui feses. Nah, seiring dengan ini berjalan ya, proses ekspresi atau pengeluaran dari tubuh ini, juga terjadilah proses metabolisme dan distribusi. Jadi semuanya itu terjadi pada saat yang bersamaan. Itu kontinu ya, terus-menerus terjadi sampai kadar obat di dalam darah turun atau katakan dalam tanda kutip obatnya sudah habis, tidak memberikan efek. Nah, umumnya karena ini tadi butuh waktu ya untuk proses absorpsi ini tidak bisa langsung terjadi, tidak seperti kalau injeksi maka dia akan langsung masuk ke sistem sirkulasi. Tapi kalau ini tadi kan butuh proses diabsorpsi terlebih dahulu. Makanya sebelum obatnya benar-benar habis dari dalam sirkulasi, kita sudah masukkan obat berikutnya. Makanya kita tahu ya kalau kepatuhan minum obat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau dikatakan dia every 8 hours, jadi Anda harus kasih itu every 8 hours. Jadi benar-benar setelah 8 jam Anda harus kasih. Kalau lupa apa akibatnya? Kalau lupa akibatnya adalah kadar obat di dalam darah terlalu turun. Kalau terlalu turun berarti dia tidak bisa dengan cepat masuk ke kadar yang kita inginkan. Jadi ada batasnya teman-teman ya. Yang kita kenal kemarin mungkin sudah sempat saya sampaikan dan mengenai indeks terapeutik. Jadi ada rentangnya ya. Katakan kadarnya harus 5 sampai 10 mikrogram per mili. Maka kalau dia sudah di bawah 5, dia tidak menimbulkan efek. Jadi harus dijaga kadar obatnya di antara rentang tersebut. Cara menjaganya bagaimana? Cara menjaganya Anda minum obat secara teratur pada jam-jam yang sudah ditetapkan. Oke, tadi fokusnya adalah biofarmasetika. So, apa itu biofarmasetika? Dari namanya sudah jelas ya. Bio itu berarti ada unsur biologinya ya. Farmasetik itu tadi sudah dibilang unsurnya ada masalah ilmu fisika dan kimia. So, biofarmasetik ya hubungan antara fisika, kimia dan biologi yang kita gunakan ilmunya ini terhadap obat-obatan dan dosage form. Okay, this is a very important concept ya teman-teman ya. A drug substance must be in solution before it can be absorbed. Jadi obat itu harus dalam bentuk larutan. Kalau obatnya dalam bentuk powder, ya, dia tidak akan menimbulkan efek. Jadi obatnya itu harus keluar, ya. Misalkan dia dalam bentuk campuran ya dengan bahan tambahannya, maka obat itu harus dapat ditarik dan larut di dalam cairan tubuh sebelum dia bisa diabsorpsi. Nah, absorpsinya melalui apa? Bisa melalui membran atau epitel dari kulit, bisa melalui GI tract, bisa juga melalui lung atau paru-paru ya. Jadi ada banyak. Tapi yang jelas yang harus diingat-ingat adalah dia harus larut terlebih dahulu ya. Caranya absorpsi ada dua macam. Yang pertama passive diffusion, yang kedua carrier mediated transport mechanism. Nah, ini very basic ya, Anda sudah pelajarin di biologi, ada transfer pasif, ada transfer aktif, gitu ya. Nanti bisa Anda pelajari sendiri. Ini yang lebih penting lagi adalah dosage form itu menentukan onset of action. Apa sih onset of action itu? Onset of action adalah awal mula kerja dari obat tersebut. Jadi tadi sebagai contoh sudah saya sebutkan juga, misalnya injeksi intravena. Injeksi intravena ini dalam beberapa detik dia sudah menimbulkan efek di dalam tubuh. Efek apa ya? Efek sesuai dengan peruntukan obatnya. Kalau dia intramuskular, sekutan, ya pukau, aerosol and gas, dia dalam hitungan menit sudah menimbulkan efek. Kalau hitungannya menit sampai hour, di sini kita ada injeksi depo, ada larutan, ada suspensi, ya, puder dan macam-macam itu minutes to hours. Ada beberapa jam ini kok lama gitu ya, karena dia memang suatu formulasi yang dikhususkan supaya dia dilepaskan perlahan dalam jangka panjang. Yaitu adalah gastro-resistant coated formulation. Ya, misalnya Anda baca ada kodenya obatnya ya, ada kodenya MR, XR. Nah, itu ada contoh-contoh dari obat yang memang sengaja diperpanjang kerja obatnya. Jadi pelan-pelan, perlahan-lahan dilepas. Oke? Tujuannya apa ya? Tujuannya itu salah satunya convenient juga ya. Kalau dia bisa minum satu bisa aktif selama 24 jam, maka ya Anda nggak perlu sering-sering minum obat. Kalau Anda nggak sering-sering minum obat, ya tentu saja kepatuhan pasien itu pasti akan meningkat. Ya, males banget gitu ya kalau setiap 2 jam harus minum obat. Ya, jadi
ada juga obat-obat yang membutuhkan waktu lama untuk absorpsi. Ada yang days to weeks, injeksi depo progesterin itu juga pelan-pelan, nanti karena di hormonal. Ada juga bentuknya implan. Nah, ini pelan-pelan dilepaskan dari dalam tubuh supaya setelah beberapa bulan baru perlu diberikan dosis berikutnya. Onset of action yang varied atau bervariasi bisa kita dapatkan dengan topical preparation, karena ini sangat tergantung dari bahan tambahannya ya teman-teman ya. Oke, kalau dalam bentuk lebih yang sederhana lagi, ya Anda bisa lihat di sini, from the fastest to the slowest effect. Kalau kita lihat paling cepat tadi yang diberikan secara injeksi, atau kalau di oral itu ada yang disebutnya tablet bukal tadi, kemudian ada yang soluble wafer, ya ini yang diletakkan di bawah lidah juga, kemudian macam-macam jenis sirup, ya teman-teman bisa lihat di next slide ya, nanti ada mengenai elixir itu apa, sirup itu apa, ya bedanya apa, nanti ada ya penjelasannya. Yang paling slow kalau dia peroral ya, misalnya enteric coated atau gastric coated tadi ya. Tujuannya apa? Kalau di lambung ya dengan asam yang tinggi maka dia akan pecah sediaannya. Kalau pecah ya berarti isinya keluar semua gitu ya. Isinya keluar semua berarti dia kadarnya langsung tinggi. Tapi dia ada pelindungnya lah ya, ada pelindungnya supaya dilepaskannya tidak sekaligus tapi secara perlahan-lahan. Oke, dosage form dari segi biofarmaseutika. Tadi sudah pengertiannya apa. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dia bisa dalam bentuk yang siap untuk diabsorpsi, yaitu bentuk liquid tadi ya, bentuk cairan. Kemudian yang kedua, kita harus tahu kalau beda dosage form itu pharmaceutical property atau sifat farmaseutikanya itu berbeda-beda. Absorption pattern, maksudnya apa? Pola absorpsi ya. Nanti kalau kita gambar kurva absorpsinya itu beda-beda antara obat. Ya, misalnya kalau kita lihat seperti ya asam mefenama dengan paracetamol, ya dengan katakan captopril, dengan simvastatin itu semua punya pola yang berbeda-beda. Juga kalau obat itu katakan ada paracetamol yang diberikan oral, ada yang sirup, ada yang injeksi, itu kalau digambar kurva absorpsinya juga berbeda-beda, ya. Kenapa? Karena absorpsi tadi juga berbeda-beda, ya. Dosage form ini juga menentukan dissolution rate. Nah, dari namanya jadinya dissolution-nya apa ya? Dari kata dasarnya dissolve ya, larut. Nah, kalau sudah tahu gampang ya. Dissolution artinya adalah bagaimana solid dosage form atau obat dalam bentuk padatan itu bisa terlarut dan dia bisa diabsorpsi. Jadi kalau kita, aku lagi uji disolusi nih, ya. Maksudnya apa? Ya dia mengukur jadi seberapa cepat obat tersebut dapat terlarut, ya, untuk siap diabsorpsi. Kalau kita ingin membuat obat yang lebih cepat untuk diabsorpsi, caranya gimana? Caranya ya salah satunya bisa dengan cara menggunakan ukuran partikel yang lebih kecil. Ya, ini prinsip sederhana aja teman-teman. Kalau misalnya katakan diminta untuk mengaduk kopi, gitu ya, bikin kopi yang bentuknya serbuk dengan yang bentuknya dia coarse ya. Jadi yang lebih kasar. Kalau kita giling kopi, itu kan bentuknya biji. Nah, kita giling kan ada yang halus, ada yang medium, yang sedang, ya, ada ukurannya. Nah, kalau kita ukurannya lebih besar-besar, lebih kecil-kecil, ya, kita gilingnya, ya tentu saja dia larutnya lebih lambat dibandingkan dengan yang bentuknya serbuk, gitu ya. Kemudian juga ada yang kopi instan misalnya, dia dibilang instan ya karena dia instan dapat terlarut gitu di dalam air. Oke, jadi kita tahu kalau dia punya ukuran partikel lebih kecil, tentu saja dia bisa menimbulkan efek yang lebih cepat. Oke, obat itu harus dapat tersedia ya dalam bentuk aktif di mana? Di specific site in the body. Nah, specific site-nya ini tergantung dari obat itu punya efeknya di mana. Kalau katakan obatnya itu propranolol ya, propranolol adalah suatu beta blocker. Ya, beta blocker di sini tujuannya untuk menurunkan
tekanan darah. Maka yang dituju adalah reseptornya adalah reseptor beta 1 yang ada di jantung. Ya, maka dia harus sampai ke sana, ya, diaktif dalam bentuk aktifnya, ya, active form, dia harus sampai ke spesifik saja, yaitu reseptor beta 1 yang ada di jantung, ya. Dan dia harus bisa ya menemukan jalan sampai ke sana supaya dia bisa menimbulkan efek. Contoh ya, berbagai macam sediaan, ya, ada oral, topikal, dan parenteral. Tadi secara umum sudah saya sebutkan ya, masing-masing kekurangan dan lebihannya nanti akan secara lengkap diceritakan di video berikutnya. Oke, number 2 adalah physicochemical properties-nya, nggak banyak teman-teman ya. Jadi, bagaimana sifat fisika kimia obat tersebut itu sangat mempengaruhi bagaimana obat tersebut bisa diformulasi atau dibuat dosage form-nya. Contoh ya, di sini misalnya ada obat ya yang dari awalnya dia memang poorly water soluble alias ya nggak larut air dia. Nah kalau nggak larut air, kemudian kita fine milling, kita healing, ini bisa mempengaruhi wetting and dissolution karakteristik. Jadi bagaimana dia terbasahi dan bagaimana dia bisa terlarut dan juga performance dari produk tersebut. Ya, performance di sini maksudnya ya quality tadi ya. Jadi harus secara hati-hati kita mengevaluasi bagaimana sifat fisika kimia, bagaimana modifikasi yang kita lakukan. Ya. Makanya di sini dibagi 3 properties, ini ada bawaan dari senyawa obatnya itu sendiri, yang memang ada senyawa yang memang dari laut air, katakan tadi, atau ukuran partikelnya yang memang besar-besar, ya, atau dia memang sulit larut. Nah, ada yang dia dalam bentuk ion, ya, gampang terion. Ada juga yang molecular weight-nya atau berat molekulnya besar. Nah, berat molekulnya besar, kira-kira dia bisa nggak dia berjalan sampai ke tempat efek tersebut terjadi ya, katakan itu sampai ke reseptor beta 1-nya. Jadi kita perlu pikirkan ya. Yang kedua adalah processing. Processing di sini adalah pemberian tekanan, ya radiasi dan sebagainya macam yang kita lakukan di dalam pembuatan obat tersebut. Kemudian proses manufacturing. Manufacturing ini proses pembuatan yang skala besar, ada milling, mixing, drying, granulation, ya compaction, autoclave dan sebagainya. Nah, proses-proses yang dilakukan pada obat ini kan banyak ya teman-teman ya. Ada processing and manufacturing dan ini semua akan menimbulkan perubahan ya pada obat tersebut. Dan ini harus kita perhitungkan dan harus hati-hati supaya setiap batch obat itu bisa memiliki efek yang sama. Oke, number 1 yang paling gampang particle size ya. Semakin kecil ukuran partikelnya, maka luas permukaannya juga akan semakin besar. Kalau luas permukaan semakin besar, maka dia juga lebih mudah untuk terlarut ya. Paling simple gitu ya. Oke. Jadi, kalau ukuran partikel ini yang paling dipengaruhi adalah laju disolusinya, laju absorpsi dari obatnya, kemudian keseragaman dari kandungan obatnya, dan juga stabilitas obatnya. Nah, kalau ukurannya terlalu kecil, ya juga akan terlalu sulit juga ya untuk kita supaya seragam gitu setiap kali mengambil pada multiple dose container atau obat tadi ya, yang satu kemasan bisa dipakai secara berkali-kali. Nah, yang hati-hati adalah karena tadi obat itu jarang sekali diberikan dalam bentuk dasarnya, dia harus ditambahkan bahan tambahan atau aditif. Kita harus hati-hati dalam memilih aditif karena aditif yang tidak baik, dia bisa mempengaruhi disolusi dari obat tersebut. Kita lihat ya beberapa pengaruh dari aditif terhadap drug dissolution, misalnya memberikan tambahan-tambahan lubrikan pada tablet. Kalau dikasih lubrikan buat apa ya ini? Nah, tablet itu kan bisa dalam bentuk padat itu dengan cara dikempa, ya, teman-teman, dengan mesin dikempa. Nah, jadi serbuknya dikempa bisa jadi tablet. Nah, supaya tidak lengket di alat pengempanya, dia harus diberikan lubrikan. Nah, kalau dikasih lubrikan terlalu banyak, maka hidrofobisitasnya akan menaik. Nah, dia akan sukar larut dalam air dan ini juga akan menghambat kelarutan obatnya tersebut kalau sudah masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, fine powders atau ukuran partikel yang terlalu kecil. Nah, ini bisa mengabsorpsi air atau ini air di sini adalah udara ya. Atau dia menimbulkan perubahan secara statis. Nah, ini bisa menimbulkan
masalah pada saat wetting atau agglomeration. Wetting pembasahan. Pembasahannya diperlukan untuk apa? Sama teman-teman ya, kalau teman-teman buat roti tadi ya, bercampuran berbagai macam bubuk itu supaya nyampur satu sama lain ditambahkan bahan berupa cairan gitu ya. Nah, salah satunya adalah wetting agent di situ. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Yang ketiga bisa juga dalam bentuk micronizing drug powder. Maksudnya apa? Sebuah obat yang ukurannya mikron dan teman-teman ukurannya kecil. Nah, di situ bisa jadi perubahan kristalinitas dan juga energi permukaan partikel tersebut sehingga dia tidak stabil secara kimia. Ini adalah contoh-contoh masalah yang bisa timbul terhadap berbagai macam dosage form. Jadi teman-teman bisa baca sendiri. Sekarang kita akan masuk ke solubility atau kelarutan. Yang penting kuncinya adalah semua obat ya itu harus menunjukkan kelarutan dalam air ya, aqueous solubility secara terbatas. Ya paling enggak dia bisa larut. Kalau enggak nanti sulit ya, dia menimbulkan efek terapeutik. Kalau insoluble dia enggak bisa larut, maka absorpsinya juga tidak bisa bagus. Yang ketiga adalah dissolution atau kelarutan nanti di dalam cairan ya, katakan tadi cairan tubuh misalnya di lambung gitu ya. Kalau dia absorpsinya di lambung maka dissolution rate-nya di situ juga sangat diperhatikan. Kalau senyawa itu tidak larut di dalam air gitu ya, maka laju disolusi ini adalah suatu parameter yang perlu untuk kita perhatikan ya. Kuncinya di situ kalau dia nggak larut air. Tadi sudah ya disampaikan kalau bentuk obatnya harus dalam bentuk larutan. Nah, obat itu harus terlarut ya di dalam cairan tubuh melalui GI tract dan ini semuanya biasanya tergantung dari pH atau derajat keasaman ya dari lingkungan obat tersebut. Ini sebenarnya kita bisa prediksi dengan namanya sistem BCS seperti ini. Jadi obat-obat itu senyawa bahan aktif obat itu digolongkan jadi 4 berdasarkan sistem klasifikasi biofarmaseutikanya. Ada kelas 1, 2, kelas 3, kelas 4. Yang paling susah ini ya, dia tidak larut dan tidak permeabel. Tidak permeabel itu maksudnya apa? Tidak permeabel itu maksudnya adalah dia tidak bisa menembus membran sel. Nah, untuk dia bisa sampai tadi ya ke tempat kerjanya, ke reseptornya, ada semua reseptor itu ada di permukaan sel ya, dan reseptor itu ada yang di dalam sel. Nah, supaya dia bisa masuk ke sana, maka dia harus melewati berbagai macam membran. Nah, membran sel tersebut menentukan permeabilitasnya. Ya. Kalau senyawa itu terlalu misalnya, larut air, ya, terlalu larut air, maka dia tidak bisa menembus membran karena membran itu seperti teman-teman pelajari di pelajaran biologi ya, dia bagian luarnya itu adalah yang harus dilewati, dia suka terhadap senyawa yang tanda kutip ya, dia lebih lipofilik gitu, dibandingkan yang bagian dalamnya. Dia harus lewat ke situ. Jadi dia harus punya karakteristik tertentu ya untuk obatnya. Ini teman-teman cukup perlu tahu aja ya. Jadi dalam proses formulasi itu banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan. Yang nomor 4 adalah koefisien partisi atau pKa. Bisa dilajari dulu waktu SMA. Ya. Jadi membran tadi sebagai lipophilic barrier. Di obat itu nggak bisa lewat kalau dia sama sekali tidak lipofilik atau dalam tanda kutip dia hidrofilik, dia lebih suka air dibandingkan suka ke fase minyaknya. Makanya kita harus lakukan modifikasi gitu ya terhadap struktur obatnya, ditambah gugus yang lebih larut lemak ya, atau kita bisa bawa dengan bahan tambahan tadi ya, additif yang kita berikan supaya dia bisa menembus membran tersebut. Makanya penting juga untuk memperhatikan koefisien partisi. Oke, kalau kita bicara drug absorption, itu ada 2 hal yang penting, yaitu adalah pH atau derajat keasaman pada tempat absorpsi, yang kedua adalah kelarutan obat dalam bentuk tidak terion. Nah, ini yang belum kita singgung tadi ya, kalau pH tadi sudah singgung sedikit-sedikit. Nah, kita belajar gitu ya pada saat belajar kimia kita tahu kalau obat itu sebenarnya bentuknya adalah asam lemah atau basa lemah. Nah, sedangkan yang bisa menimbulkan efek
yang bisa berikatan dengan reseptornya adalah bentuk yang tidak terion, gitu ya. Yang bentuk terion ini tidak bisa berikatan dengan reseptornya. Dalam tanda kutip, kalau dia bentuknya terion, dia tidak bisa beraksi ya, atau menimbulkan efek. Makanya pH itu sangat penting. Kenapa? Nah, kalau dia bentuknya asam lemah dalam pH asam, ya bentuknya dia lebih banyak dalam bentuk yang tidak terion misalnya. Kalau dia bentuknya tadi bawaannya adalah asam lemah, tapi dia punya pH lingkungannya dan suasana basah, maka dia akan banyak terion. Nah, banyak terion tidak bisa menimbulkan efek. Oke, jadi kalau dia lebih larut air, dia lebih banyak larut lemak, ada kemungkinan ya dia akan dalam bentuk tidak terion, ya. Dan juga membran sel itu dia punya sifat yang highly charged, gitu ya. Jadi dia mengandung muatan sehingga kalau obat itu bentuknya terion, dia akan sulit untuk bisa menembus ke membran sel tersebut. Oke, jadi di sini kita tahu ada pengaruh dari pH dan juga pengaruh dari ion dan tidak terionnya obat tersebut menimbulkan efek. Next adalah bentuk kristal. Ini mungkin nggak menarik gitu ya buat teman-teman yang dikerat, ya cukup tahu aja kalau ada berbagai macam bentuk kristal. Kristal dari obat ada yang misalnya kristal ini ya. Dan biasanya kristal ini maksudnya dia terstruktur gitu ya, bentuknya strukturnya rapi gitu. Kalau yang bentuknya amorf ini dia tidak memiliki struktur yang tetap. Nah, untuk bisa dia mengalami proses berikutnya yaitu absorpsi, dia kan harus terlarut. Nah, terlarut itu bisa dibantu ya, dengan cara proses hidrasi atau bentuk solvasi. Ya, solvasi itu apa ya? Dia dengan solvennya, solven atau pelarutnya. Ini kalau ini hidrasi menyerap air, kalau ini dibantu dengan solven atau pelarut lainnya sehingga dia bisa terlarut. Jadi bentuk kristal ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena bentuk kristal ini bisa berubah-ubah ya teman-teman ya. Berubah-ubahnya karena apa? Ya karena proses-proses yang dilakukan. Ya. Jadi kan proses pembuatan obat itu nggak hanya satu step, tapi banyak step. Gitu. Dalam step-step tersebut bisa terjadi perubahan kristal. Nah, bentuk kristal ini bisa menyebabkan perubahan kelarutan dan otomatis menimbulkan perubahan efek. Oke, tadi ada yang disebut polimorfisme atau polimorfism. Ini adalah obatnya ada di dalam lebih dari satu bentuk susunan molekul ya di dalam tadi kisi-kisi atau jaring kristalnya. Jadi kalau dia struktur kristalnya berubah, efeknya berubah ya. Yang paling gampang. Contohnya di sini adalah sediaan insulin. Ya. Insulin itu dibuat ada yang short acting, intermediate acting, atau long acting. Itu semuanya tergantung dari ikatan antara bahan baku insulinnya tersebut ya, dan bentuk kristalnya. Oke, next adalah stabilitas. Stabilitas ini paling gampang ya, karena kalau kita bikin kue tadi juga kita memperhitungkan ya, stabilitas ini supaya dia tidak pecah, gitu ya. Dalam berbagai kondisi dia tetap sama. Kalau sensitivitas obat tersebut terhadap terjadinya breakdown atau gangguan stabilitas ini berbeda-beda ya. Ada yang misalnya sangat tidak stabil, misalnya vitamin. Ya, vitamin cepat sekali rusaknya kalau kita tidak proper handling. Aspirin juga bisa mengalami kerusakan ya. Kerusakan dan tanda kutip di sini adalah reaksi kimia ya. Jadi tidak dalam bentuk aktifnya lagi. Antibiotik ini banyak yang unstable ya. Teman-teman tahu kalau antibiotik banyak juga yang bentuk dalam misalnya sirup ya. Kenapa kok dia dalam sirup kering gitu ya? Kenapa kok nggak dalam bentuk sirup yang siap diminum gitu ya? Karena salah satu alasannya ini tidak stabil tadi ya. Jadi kita harus perhatikan stabilitas dari obat tersebut sebelum kita memilih dosage form yang cocok. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Dan terkait dengan stabilitas tadi ya, jadi pertanyaan untuk teman-teman semua, boleh nggak sih kita keluarkan obat itu dari kemasan aslinya? Kemudian kita masukkan ke dalam kotak-kotak ini. Nah, Bu, ini kan untuk membuat semuanya lebih simple gitu ya, supaya nggak mudah minum obat. Tapi jangan lupa gitu ya, kalau kita keluarkan dari packagingnya, di mana packaging ini fungsinya adalah salah satunya untuk menjaga stabilitas dari obat tersebut, tentu saja bisa terjadi perubahan dari
kualitas obat. Itu lebih baik bagaimana ya disimpan aja dalam kemasan primernya. Boleh nggak pakai ini? Ya boleh ya, potong-potong aja di sini, satu-satu masukin sini ya, jangan dikeluarkan dari kemasan primernya. Ya, salah satu contoh upaya yang kita lakukan untuk menjaga stabilitas adalah dengan packaging, teman-teman ya. Kalau kita lihat minum obat dalam bentuk sirup itu kenapa semua botolnya warnanya gelap gitu ya. Itu untuk mencegah paparan cahaya ya. Bukan hanya suka-suka ya. Kenapa kok kemasan obat itu kok nggak menarik gitu ya, nggak bisa warna merah, warna hijau gitu ya. Kenapa kok dia banyakkan warna coklat? Ya tadi fungsinya lebih kepada menjaga kualitasnya ya, bukan untuk fungsi estetik. Oke, sensitive drugs. Ada obat yang sensitif terhadap hydrolysis, ya, ada yang terhadap oksigen, ada yang terhadap cahaya, ada yang bentuk liquid. Ya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita katakan di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien, tentu saja farmasi sudah menyiapkan obatnya. Tapi setelahnya obat tersebut akan diserah terimakan kepada perawat, karena yang akan memberikan obat kepada perawat kepada pasien, adalah perawat itu sendiri, gitu ya. Jadi Anda juga harus tahu, gitu ya, fungsinya apa. Kalau dikemas sedemikian rupa, misalnya ya ada sediaan yang injeksi, misalnya injeksi atau dia bentuk infus itu dia di wrapping ya, di wrapping berarti ada kemungkinan dia light sensitive, gitu ya. Ada dia yang hydrolysis sensitif, berarti dia tidak boleh terkena paparan moisture, ya, maka penyimpanannya juga harus diperhatikan. Karena obat kan nggak mungkin ya diserah. Ada yang sistemnya dia sehari langsung diserahkan semua ke perawatnya, ya. Ada juga yang semuanya langsung dikasih dalam bentuk satu kali minum, itu lebih mudah lagi ya. Jadi sehari 3 kali dikasih, diserah terimakan kepada perawatnya. Tapi kalau dia diberikan dalam 1 hari, maka kemasan primernya itu kan tetap ada di teman-teman perawat, ya. Jadi teman-teman perawat ini juga berkontribusi sangat besar gitu untuk menjaga stabilitas obat tersebut. Oke. Nah, hal yang menarik lainnya teman-teman ya, ada juga kemungkinan terjadinya interaksi antara obat dengan bahan pembawanya, ya. Ini bisa kita prediksi misalnya dengan pemeriksaan DSC ini ya. Tapi dalam proses penyimpanannya teman-teman tidak perlu khawatir ya. Ketika obat tersebut diterima di rumah sakit sampai diberikan kepada pasien itu tentu saja teman-teman farmasi sudah memikirkan gitu ya bagaimana caranya supaya obat tersebut tetap terjaga kualitasnya sampai dia diserahkan kepada pasien. Contoh ya di sini adalah peresepan untuk kemoterapi. Nah, kalau sediaan kemo itu banyak yang diberikan bungkus seperti ini. Ya bisa kresek hitam ini kita kasih. Sebenarnya ada khusus ya bungkus untuk kemo ini contohnya adalah untuk sediaan yang dia tidak stabil dari cahaya. Misalnya kita kasih kemo cisplatin, itu cisplatin nggak stabil. Kalau kena cahaya dia terdegradasi, berubah bentuk kimianya. Jadi kita berikan pelindung di sini ya, dengan pelindung hitam, ini tanda kemoterapi baru labelnya. Oke, nah ini yang meracik siapa? Kalau misalnya di rumah sakit itu lebih banyak yang berperan di situ adalah teman-teman dari farmasi ya kalau sediaan kemo, karena sediaan kemo kan nggak boleh direkonstitusi di ruangan, jadi harus sentral. Jadi secara sentral dia akan direkonstitusi ya dalam bentuk sediaan yang siap untuk diberikan kepada pasien. Nah, terkait hal tadi ya light sensitive drug, ini saya kasih link di bawah, teman-teman bisa lihat ya apa aja obat-obat yang dia sensitif terhadap cahaya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya sudah bekerja di rumah sakit, bisa waspada gitu ya kalau ada obat tersebut yang diberikan kepada pasien ya. Nah, kita pernah lihat juga ya, ini pengalaman aja ya, sharing pengalaman, ternyata obatnya yang disuntikan ya, kalau dilihat secara warnanya ini sudah mengalami perubahan. Dan seiring dengan waktu kan dia nggak dikasih pelindung, ya warnanya berubah, tentu saja efeknya juga berubah. Nah, takutnya apa sih? Tidak hanya masa penurunan efektivitas, tapi juga peningkatan toksisitas ya. Akibat apa? Akibat terbentuk senyawa yang tidak kita inginkan. Oke. Yang terakhir, last but not least ya, organoleptik. Ini very simple konsepnya ya. Organoleptik artinya bagaimana organ itu merasa gitu. Jadi kalau kita makan nggak enak itu kita nggak mau ya. Kalau obat sama aja ya. Kalau semua obat pahit ya nggak banyak orang yang mau gitu ya. Kalau misalnya ada bentuknya sirup, berarti dia kan
kontak dengan indera perasa kita lebih lama, maka dia juga harus diupayakan supaya nyaman bagi pasiennya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan bentuk yang water insoluble. Nah, water insoluble ini biasanya dia tidak memiliki banyak rasa atau hanya sedikit rasa. Yang kedua, kita bisa tambahkan perasa, ya, parfum atau pewarna. Ini umumnya kalau sediaannya dalam bentuk liquid. Bisa juga kalau pahit kita kasih sweetening agent, misalnya sucrose, sakarin, sorbitol, ya, untuk menutupi rasa pahitnya. Nah, kalau teman-teman beli sediaan puyer itu umumnya sudah ditambahkan, ya, bisa tambahkan laktosa, sukrosa itu untuk menutupi rasa pahit. Karena awalnya kan memang dia diperuntukkan bentuknya tablet, ya. Kalau bentuknya tablet kan langsung ditelan, pahitnya nggak kerasa. Gitu. Tapi kalau begitu dia dihancurkan tabletnya, dilarutkan dalam bentuk sirup, ya tentu saja rasa pahitnya itu akan keluar, ya. Dalam bentuk puyer apalagi, ya, dia berarti kan kontaknya di lidah lebih lama, maka harus tambahkan bahan sweetening. Ini bisa nanti teman-teman baca sendiri ya, hal-hal yang mana bagaimana cara kita memilih flavor pada obat, gitu ya. Kita kan nggak pernah nemuin sirup rasa stroberi tapi warnanya kuning, gitu. Kalau kuning ya pasti warna jeruk, gitu ya. Ini alasan dibaliknya. Dan yang lain-lain misalnya ada higroskopisitas, flowability, ya, kemampuan dia untuk mengalir, dan kompaktibilitas atau kemampuan dia untuk dikempa. Ini juga mempengaruhi dari dosage form itu sendiri. So, jelas ini ya, adalah masalah therapeutic consideration. Kalau kita bicara masalah pasien, maka kuncinya adalah it should be acceptable by the patient. Jadi harus dapat diterima oleh pasiennya. Kenapa? Karena banyak obat itu unpalatable dan unattractive, ya, warnanya ya putih, ya begitu, rasanya pahit, gitu ya. Ya, stigmanya sudah jelek, gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan formulasi, gitu ya, dengan berbagai macam dosage form supaya dia bisa diterima oleh pasien. Beberapa efek terapeutiknya yang harus dilihat tadi selain masalah kenyamanan pasiennya, itu juga masalah efeknya, mau yang sistemik atau lokal. Ya, tadi kalau misalnya dia obat mata, ya dia kerjanya juga di mata. Ya, obat mata tapi diminum dalam bentuk oral. Nah, ini kan lama efeknya. Makanya obat mata ya tentunya tetes mata, gitu ya. Kalau infeksi telinga ya bentuknya tetes telinga. Oke, yang kedua adalah duration of action, ya. Tadi sudah saya jelaskan kalau ada obat-obat yang memang dirancang supaya dia diperlambat pelepasannya, diperlambat supaya efeknya lebih lama. Untuk emergensi atau non emergensi, kalau emergensi ya pasti dia bentuknya injeksi tadi ya yang cepat, onset of action-nya. Oke, jadi obat itu umumnya tidak hanya dibuat dalam satu dosage form, ya. Nanti sudah dengar ada paracetamol aja sudah ada yang bentuk tablet, ada yang bentuk sirup, ada yang bentuk injeksi, ya, beda-beda, ada yang bentuk infusion. Nah, makanya kita bisa membedakan, ya, masing-masing dosage form itu keuntungannya apa, kekurangannya apa. Oke, teman-teman, sampai di sini untuk kuliah mengenai biofarmasetika. Masalah macam-macam sediaan obat, ya, tablet, ya, ada yang sirup, ya, ada yang topikal, ada yang rektal, itu masing-masing kelebihan dan kekurangannya apa. Nah, itu Anda bisa lihat di video di YouTube dengan link yang sudah saya berikan di bawah ini, dan Anda bisa scan QR code yang ada di sebelah kiri. Oke. Selamat penonton, semoga kuliah ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.